Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Raji Pandi dari Aceh. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Aliyul Azim. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Rajib Pandi. Berlanjut kepada acara selanjutnya adalah tausiah dari Al-Mukarram Habiban Al-Mahbub Al-Habib Umar Mutahar. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus dan abdul final kiram Asy-Syaikh Asy-Syaumi saking Libya, Asy-Syaikh Toha Mahdi dari Mesir, dan semua masyayikh yang hadir di majelis ini, wabil khusus sahibul maqam yang punya majelis ini, Kiai Uci beserta jamaahnya yang terhormat, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus jajaran Forpimda Kabupaten Tangerang, Pak Bupati atau yang Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakilinya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Siang hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini untuk kita niati hadir di majelis hall Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi barakatihi wa asrarihi. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis hall ini Allah memberikan berkah dan manfaat yang besar. Amin Allahumma amin Allahumma. Ya. Iku saya ngomong bahasa Indonesia napa basa Jawa napa Sunda?
Tadi guru kita Syekh Uci sudah berbicara dengan bahasa Sunda. Nanti para masyayikh ini berbicara dengan bahasa Arab. Sampeyan nek ora paham yo amin amin ngono tok ae. Nggih. Nggih. Sampeyan paham basa Jawa mboten? Paham basa Jawa mboten? Paham, alhamdulillah. Turung sing ngerokok mandek sik. Yang ngerokok mandek dulu. Saya juga PKB, perokok kelas berat. Tapi kalau wayah pengajian begini saya berhenti merokok. Nanti setelah pengajian loro kiwa tengen ora apa-apa. Nggih. Yang merokok berhenti dulu. Loh, Habib ngerokok, saya merokok. Karena prinsip saya setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Nggih. Tapi kalau waktunya pengajian apalagi di masjid, kita hormat masjid, hormat Al-Qur'an. Sampeyan dadi Qur'an diwaca, ya nah. Orang nggak boleh seperti itu terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau dibaca ya kita Allah, bukan pertunjukan dangdut. Gini mah nggih? Bukan Ayu Ting Ting yang kemana dan di mana. Gitu bang ya? Ini ayat suci Al-Qur'an. Kalau sampean tidak menghormati Al-Qur'an, siapa lagi yang akan menghormati Al-Qur'an? Betul? Betul? Nah, milo, ayo di lain kali betapapun hati ini terhadap ayat yang dibaca tersentuh, tapi jangan sampai seperti tadi, ya Allah, yang malaikat gak terima, cangkemmu dikaploki lah. Astaghfirullah, Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, karena kita di dalam halnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, yang sampean yang ikut thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah sing saking Kiai Uci tadi sudah disampaikan silsilahnya, nyambung guru-guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Sampean kalau ketemu guru yang kayak begini dipegangi. Gini Bang nggih? Gini Bang nggih? Mergo zaman sekarang muncul aliran model-model yang kalau sampean urut-urut kan nggak ada sambungannya kemana-mana. Nggih, di lingkungan sampean muncul aliran yang model-model. Orang habis sholat bersalaman nggak ada. Kalau ada zaman Nabi, nggak sampean dimarahi. Habis sholat kok bersalaman kanan kiri? Tidak ada zaman Nabi loh. Lah zaman Nabi yang ada apa? Orang habis sholat nggak salaman, jotosan. Gini Bang nggih? Kali ini kalau aliran yang model Masya Allah. Nanti kita hal nggak boleh, manakib nggak boleh, bertarekat tidak boleh. Semua yang dikerjakan oleh para kiai-kiai kita nggak ada yang boleh, salah semua, neraka semuanya. Alhamdulillah. Muncul aliran-aliran yang kayak begini. Yang kalau dilacak dari mana belajarnya, naik nggak ketemu. Kalau masyayikh kita ketemu, alhamdulillah. Nah, maka hati-hati di zaman yang kayak begini. Sampean saya doakan boleh punya rumah baru, amin. Boleh punya sepeda motor baru, boleh punya gelang cincin baru. Tapi dalam soal ajaran agama jangan pernah ikut yang baru-baru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rumah baru boleh, cincin baru, mobil baru,
Tapi soal ajaran agama jangan pernah ikut yang baru. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'man nasir. Hasbunallah. Sir hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal. Dalam urusan ilmu syariah kita mencari guru yang sambung sampai kepada Nabi. Dalam urusan ilmu tariqah kita golek guru sing sambung sampai Kanjeng Nabi. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Karena di kalangan kita kaum ahlus sunnah wal semuanya sedoyone sedayana jadi wong Sunda. Gini apa nggih? Kepengin punya sambungan datang Kanjeng Nabi, dan itu Nabi yang menegaskan. Sallu ala Nabi. Nabi menegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau salatlah seperti kau melihat aku salat. Sampai pernah melihat salatnya Nabi? Pernah? Enggak. Tapi ada sahabat yang pernah melihat salatnya Nabi, kemudian diceritakan kepada generasi di bawahnya, diceritakan kepada generasi di bawahnya, turun sampai kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita. Alhamdulillah. Di dalam satu hadis lagi kan Nabi mengungkapkan, unduru anni manasikakum. Sampean mau umrah, sampean mau haji, urusan tawaf, urusan sa'i, urusan ibadah di dalam haji ada manasiknya. Dan itu tidak boleh sakarepe dhewe. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Saya tawafnya enggak 7, saya tawafnya 3 aja. Saya tawafnya kalau 7 terlalu sedikit, saya lanjutkan 41. Enggak ada. Ada aturannya, ada manasiknya. Dan kalau kita mau bermanasik ini, lihatlah bagaimana Nabi mengerjakan ibadah haji, lihatlah bagaimana Nabi umrah. Kita ambil dari situ, baru jadi manasik yang bagus. Dan insya Allah umrahnya makbul, hajinya mabrur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan bisa haji semuanya, umrah kabeh. Amin Allahumma. Ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah, mudah-mudahan ziarah teng Baghdad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masya Allah, ziarah teng Baghdad. Di situ dimakamkan para masyayikh Qadiriyah. Wonten Imam Junaid radhiyallahu taala anhu. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah? Itu di daerah Baghdad itu kira-kira dari mana? Kemayoran itu lurus 2 hari insya Allah sampai sana. Itu di situ ada makamnya Imam Junaid radhiyallahu taala anhu yang sanad thariqah Qadiriyah sambung ke sana. Ada makamnya Syekh Sirri Sikti, pamannya Imam Junaid dan gurunya Imam Junaid nggih teng mriku. Ada makamnya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, ada makamnya Imam Shibli. Lho kowe diceritani kok ngene. Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan di situ juga dimakamkan Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Mereka sekali berziarah ke Baghdad tercakup semuanya, ya Ma'ruf Al-Qurhi, Shibli, Junaid, Sirri Sikti dan sebagainya. Ayo mudah-mudahan bisa rombongan bareng-bareng ziarah ke sana. Amin Allahumma. Nanti sampean saya ajak semua kumpul di Baghdad, pulangnya kumpul di Jakarta. Alhamdulillah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita bermanasik melihat bagaimana Nabi mengerjakan manasik haji dan umrah. Kita sholat melihat bagaimana Nabi sholat. Kita tidak pernah berhaji bersolat bersama Rasulullah, tetapi ada para sahabat yang kemudian diturunkan sampai kepada para kiai-kiai kita. Alhamdulillah. Maka kita lihat di seluruh ini
keistimewaannya orang-orang yang mengaji kepada para kiai, kepada para habaib, punya sambungan sampai kepada Rasul. Kita lihat sholat nggak ada yang beda. Allahu Akbar. Nggak ada sholat kok kakinya ombong ini melengkang terus ini kurang. Lah kalau kemudian sarungnya ada tawon yang masuk gimana? Gitu bang ya? Nah mungkin wong golongan kono itu golongan pakai celana, jadi kalau melengkang panjang gini nggak takut ada tawon munggah. Aneh kita mau nganggo sarung melengkangi ombo tawon munggah ya orang tidak sholat yang gini gitu oke. Nah milo tidak usah modelmu cari guru yang sampean betul-betul mantap yang nyambung sampai kepada hadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran torikohnya bisa terjamin, pelajaran syariahnya terjamin, gitu bang? Pelajaran hidup bernegara dan bermasyarakatnya juga terjamin. Amin Allahumma, amin Allahumma. Loh, maka jangan salah memilih guru. Orang ngaji itu wajib, tetap penting, tetapi memilih guru yang baik itu lebih apa? Penting. Gini bang? Gini bang? Mengaji itu penting. Tetapi memilih guru yang baik itu lebih apa? Penting, karena kalau gurune yakna sampean juga akan ikut apa? Orang genah, naudzubillahi. Sambil lihat saya ketika membaca peristiwa di Medan niku nangis. Loh, kok bisa mahasiswa napa? Napa? Mahasiswa ini pula orang pinter, siswa yang sudah maha, gini bang, gini bang, sampean aliyah, sampean ibtidaiyah kalah semua, mahasiswa, siswa yang sudah maha, yang orang tua itu kepengen anak-anaknya jadi apa? Mahasiswa. Ada yang jual kerbau, jual sapi, jual ini, kepengen anaknya jadi mahasiswa, anaknya jadi pinter, tetapi berguru kepada orang yang nggak bener, ya gurunya nggak bener, dia jadinya juga nggak. Gini bang, gini bang. Nah ini apa orang berguru, akhirnya apa? Otaknya yang pinter bisa jadi bodoh, badan dipasangin bom. Masya Allah. Katanya kalau bomnya meledak, dia mati, dia ditunggu bidadari di surga. Lu bidadari kok nunggu orang yang tangannya ke sana, kakinya ke sana, sempal kabeh. Nggih. Nggih. Masya Allah, yang ganteng-ganteng banyak kok. Alhamdulillah. Jalan untuk menuju ke surga banyak, bukan harus dengan meledakkan diri. Gini bang nggih? Gini bang nggih? Sampean banyak zikir, sampean ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ahli zikir, ahli surga. Orang yang memegang teguh la ilaha illallah, sebagaimana sampean diajarkan oleh guru-gurunya. Pegang teguh kalimat la ilaha illallah, sampean ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. La ilaha illallah hisni. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi ay min adabi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Man qalaha, siapa orang lisannya mengucap la ilaha illallah, dakhala hisni, dia masuk ke dalam bentengku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan siapa masuk ke dalam bentengku, wa man dakhala hisni amina min iqabi ay min adabi, dia selamat dari siksaku, selamat dari bencana, selamat dari bala fid dini wa dunya wala. Amin Allahumma. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita bawa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah minal aminin. Kita hidup bawa pusaka la ilaha illallah, mati pusakanya la ilaha illallah. Nanti membuka pintu surga, kuncinya adalah la ilaha illallah.
miftahul jannah ilaha illallah miftahul jannah ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, maka gurukan la ilaha illallahmu supaya sambung dengan la ilaha illallahnya gurumu. La ilaha illallahnya gurumu sambung dengan la ilaha illallahnya gurunya lagi. Demikian seterusnya sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Itu pun juga pintu memasuki surga. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Milo jangan ikut ajaran yang modelmu. Sampeyan dituntun oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan di dalam satu ucapannya bahwa jalanku ini thariqatuna, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalanku ini bukan sembarang jalan, tetapi jalan yang di situ dibangun atas dasar salamatus sadr. Hatinya bersih. Hatinya apa? Gak punya iri, gak punya dengki. Kita yang masih suka iri-irian, masih suka dengki-dengkian, ada enggak? Ada enggak? Kalau sampean ingin berjalan di jalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati yang kayak begini harus dibersihkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Iri kepada orang-orang baik, jangan iri kepada orang-orang kaya. Nggih. Nggih. Kalau sampai lihat orang baik, ya Allah, sama-sama di perut 9 bulan, makan nasi, minum air, dia kok bisa sholat sehari sekian rakaat, lah saya kok nggak bisa. Kau iri lalu kejar orang itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah, sama-sama di perut 9 bulan 10 hari, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Orang itu kok biasa rutin puasa Senin Kemis, rutin berpuasa tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Kok saya nggak bisa? Saya akan kejar orang itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini iri dalam urusan kebaikan. Insya Allah kita akan naik semakin baik, semakin baik. Tapi kalau irinya soal kekayaan, repot. Ya Allah, itu kok truknya 10 ya, lah saya kok cuman 3. Itu truknya kok 12, lah saya kok cuman 1. Lalu hatinya iri. Oh, akhirnya yang muncul yang jahat-jahat. Na'udzubillahi. Maka tariqah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan utamanya tariqat ini adalah salamatus sudur, hatinya bersih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kalau kepingin hatinya bersih, jangan tinggalkan puasa 13, 14, 15. Puasa yang disebut ayyamul bid, saumu salasati ayyam fi kulli syahrin, ay salasata asyar wa arba'ata asyar wa khamsata asyar. Itu yang disebut puasa ayyamul bid. Tudhibu waharal qalbi, menghilangkan apa? Kotoran-kotoran hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sudah pernah puasa 13, 14, 15? Belum. Alhamdulillah. Ayo kita kerjakan Senin Kemis 13, 14, 15. Itu tudhibu waharal qalbi, menghilangkan penyakit hati. Sampean yang jengkelan, ngamuan, ada enggak? Titik mok, sitik-sitik, sitik-sitik, ana apa ora? Teka wonge. Nah, insya Allah penyakitmu itu akan hilang dengan puasa 13, 14, 15. Sampean yang tidak pernah puas dengan keadaan, tidak pernah hatinya menerima ridho terhadap keadaan apapun, ya rumah tangga, ya masyarakat, sampean puasa 13, 14, 15, nanti hatimu lentur, kamu jadi nerima terhadap keadaan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan di kandakno orang-orang yang kena penyakit was-was. Penyakit apa? Itu kalau sampean rutin berpuasa tanggal 13, 14, 15, hilang insya Allah biidnillah penyakitmu itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang kena penyakit was-was ini repot. Wudu enggak selesai-selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
A'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir. Iku wudu bisa setengah jam. Nggih, salat juga begitu. Usolli. Allahu akbar. Usolli. Allahu akbar. Usolli. Allahu akbar. Ini yang makmum yang kasihan. Imamnya 16 kali begini, 16 kali diulangi lagi, makmumnya begini, wah repot, ini nggak jadi-jadi sholatnya. Maka orang betapapun alimnya, betapapun fasihnya dia membaca Al-Quran, kalau punya penyakit kayak itu jangan jadi imam, kasihan makmumnya. Allahu Akbar, balik mana? Allahu Akbar, ulangi lagi. Allahu Akbar, makmumnya jengkel. Maka pernah terjadi, imamnya punya penyakit was-was. Imamnya punya penyakit was-was, makmumnya ini orang biasa lagi belajar agama. Makmum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Akhirnya makmumnya jengkel, Pak Imam gantian, aneh sekarang yang imam. Ente jadi makmum sholat kok nggak sampai-sampai. Begitu dia jadi imam, imamnya balik jadi makmum, Allahu Akbar, terus dia noleh. Sekali cukup, kenapa diulang-ulang? Masya Allah. Nah, maka penyakit yang kayak begitu insya Allah sembuh 13, 14, 15 rutin berpuasa, dan itu sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Kayake kok wis lemes sampean. Nggih. Nggih. Baleni sing pantar hasbunallah ni'mal hasbunallah ni'mal. Nah, sekali lagi intinya ambil ilmu dari jalur yang benar. Amin Allahumma. Ya ilmu tariqah, ya ilmu syariah. Gini bang, gini bang. Loh, bahkan ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu juga ambil dari jalur yang benar, baik bacaannya. Nggih. Nggih. Loh, nanti ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhe. Loh, itu bukan karena wah ini orang Betawi nih bacanya wadduhe. Walah nanti kalau orang Palembang bacanya pakai o. Allahumma hdino wa afino. Ada ruwet kabeh enggak bisa. Ada ilmunya. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Semua ada gurunya, dan guru itu bersambung sampai ke hadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Lah, dengan ilmu yang demikian sampean aman, aman dari siksa Allah, aman dari berbagai hal fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Saya perlu ingatkan ini karena di lingkungan kita sekarang masuk paham yang model-model. Betul? Betul? Nah, karena itu sampean yang teguh, masjid yang sampai menjadi pengurus masjid, masjid jangan sampai kosong dari sholat jamaah. Sampean harus isi, ramaikan masjid itu dengan sholat jamaah 5 waktu. Kenapa? Karena kalau sampean kosongi masjid itu, sampean yang bangun, sampean tidak mau sholat di situ. Sekarang di masjid ini yang hilang bukan hanya sandal. Dulu di masjid itu yang hilang cuman apa? Sandal. Sekarang sandalnya hilang, ajaran masjid juga hilang, ajaran kita juga hilang. Alhamdulillah. Nah, maka sampean harus pertahankan masjid ini untuk tetap di bawah kendali Ahlus Sunnah wal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim ala hamada salli wal ali wal ali wal azhabi man
Kedua bangunan Thariqah Qadiriyah, pertama adalah salamatus sudur, hati yang bersih dari hal-hal yang enggak baik. Yang kedua nopo? Yang kedua basyasyatul wajhi. Jadi kayak ketemu kali sedulur, bertemu dengan saudara itu dengan wajah yang enak, tersenyum. Jangan bertemu dengan saudara kok lambe, irung, batuk, ngumpul. Ada? Ada? Nah, lihat orang-orang aliran baru itu. Kau kasih salam, assalamualaikum. Kita enggak, kita diajarin oleh guru-guru kita. Kalau bertemu dengan saudara, sebagaimana Rasul bertemu dengan para sahabat, diajarkan tersenyum. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Wajah ini pakai hiasan senyum. Anda tidak bisa membeli segala sesuatu dengan uang. Innaka lan tasaunan nasa bi amwalikum. Kau ingat, kau tidak akan bisa menguasai manusia dengan hartamu, enggak bisa. Karena kau kasih 100.000, ikut kau. Nanti ada yang memberi 200.000, ya ikut yang lebih banyak. Ada enggak begitu? Ada enggak? Kayak pas pil kemarin itu. Gini bang, kamu ikut saya ya 100.000. Besok datang lagi, kamu ikut saya 200.000. Ikut yang siapa? Yang 200. Tapi kata Nabi, walakin tasauhum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kau tidak akan bisa menguasai hati manusia dengan duitmu, enggak bisa. Tetapi mereka akan tunduk, taat, ikut kepada kau kalau kau selalu bertemu dengan wajah yang enak. Bastul wajhi wa husnul khuluq, dan akhlakmu bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shalli wa sallim ala hamada. Shalli iman ala hamada wal biman qad wahada wal ali wal. Yang ketiga, yang satu adalah kita salamatus sudur, yang kedua basyasyatul wajhi, yang ketiga samahatun nafsi. Jiwanya ini enak, tidak selalu nyalah-nyalahkan orang terus. Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak orang yang selalu inginnya menyalah-nyalahkan orang, terus seperti orang ini nggak ada benernya? Betul, betul. Lah kita enggak, jiwa kita ini lapang, jiwa kita, hati kita ini lapang, jembar, padang. Amin Allahumma, amin Allahumma. Itu bangunan Thariqah Qadiriyah yang insya Allah ada beberapa lagi. Tapi kalau saya ucapkan, sampaikan sekarang waktunya nggak cukup. Kita masih akan mendengar Fadilatul Syekh, tamu kita yang dari jauh, dari Libya. Itu mestinya ada penterjemah nanti. Ada ya, Alhamdulillah. Kita masih akan mendengarkan tamu-tamu kita yang jauh, akan memberikan mawaid hasanah yang insya Allah akan lebih manfaat, lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Di kesempatan yang lain insya Allah kita bertemu kembali. Sekarang saya mau ajak bareng-bareng panjenengan tawassul. Napa? Tawassul kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Muga-muga hajat kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Maka nanti kalau saya berhenti, sampean minta hajatnya masing-masing kepada Allah. Nggih. Saya kasih waktu setengah menit. Dan nanti kalau setengah menit hajat saya belum selesai gimana? Ya diringkes, Allahumma sedayana. Allahumma apa? Nah, ini cara Jawa ya pokoknya kabeh. Pokoknya apa? Nah, wis itu aja. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Yang mantap masukkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awiduna bijalalika
ومستشفعون بأنبيائك خصوصا نبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومتوسلون بأوليائك وصالح عبادك خصوصا لمن كانت هذه الحفلة له وبسببه إن شاء الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع الأولياء أن تقضي يا الله جميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Matur nuwun, terima kasih, dan insyaallah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Habib Umar Mutahhar atas segala nasihatnya. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, kita akan mendengarkan tausiah dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad Syahumi Al-Idrisi Al-Hasani. Fa'alaihi tafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخي وحبيبي الشيخ Uchi At-Tarsusi, saudaraku dan yang aku cintai, Abuya Al-Haj Uchi Tarsusi, Syekh Al-Basmah Al-Muhammadiyah, Syekh Basmah Muhammadiyah yang memiliki senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Syekh Al-Bahjah wal-Farah was-Surur, Syekh yang selalu berbahagia dan bergembira. Syahadati fihi majruha li'annani uhibbuhu. Kesaksian saya sampaikan karena saya mencintai beliau. Walakinnani bibasirati as-sufi aqulu lakum annahu syaikhun bisanadin muttasil ila Sayyidi Abdul Qadir Jilani. Dan saya bersaksi dengan mata hati saya bahwa silsilah dan sanad beliau sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayyuhas sada al-hudhur, hadirin yang berbahagia,
يشرفني أن أقف بين يديكم Saya sangat senang bisa berdiri di hadapan para jamaah sekalian وأقول لكم قولا أحاسب عليه أمام الله. dan saya akan menyampaikan ucapan yang pasti nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. والله ثم بالله لو كشف عنكم الحجاب لرأيتم الملائكة يتزاحمون في هذا المكان أكثر من تزاحمكم أنتم البشر. Saya bersumpah seandainya dibuka mata hati kalian dan basirah kalian, maka pasti kalian akan menyaksikan di sekitar kita banyak para malaikat berdesakan dengan kita, bahkan lebih dari kita semua. هذا المكان المبارك الذي تتجلى فيه بركات سيد عبد القادر الجيلاني. Tempat yang penuh berkah ini di mana muncul keberkahan Abdul Qadir Al-Jailani. تواجدت في عدة أماكن في جميع قارات الأرض لأشهد احتفالات مثل هذه الاحتفالات، ولكنني أقول لكم لم أشهد مثل هذا الحضور للملائكة ولأولياء الله الصالحين الذين يحفون في هذه اللحظات بهذا المكان. Saya sudah menyaksikan kegiatan tasawuf di berbagai macam benua, tapi saya baru kali ini menyaksikan jamaah yang begitu banyak menghadiri kegiatan tasawuf, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan saya. وأبشركم أنني على يقين وبرؤية صادقة رؤية يقظة لا منام أن منارة الإسلام ستشع من جاوى لتعم الكرة الأرضية برحمة الإسلام ومحبة الإسلام. Dan saya yakin dan bersaksi dengan kegiatan semacam ini pastilah Islam akan bersinar dari Pulau Jawa ke seluruh antero dunia. قد يقول قائل أنت تتحدث في غيبيات وما هو دليلك؟ Mungkin ada orang yang berkata kepada saya, Anda bicara tentang hal-hal yang gaib. Apa argumen dan alasan Anda? دليلي أنك لتفهم معنى التصوف عليك أن تبحث على هذا الدليل، وسأبين لكم مختصر لأن الزمان والمكان لا يسمح بالتوسع. Tentu saya akan menjawab kepada orang yang bertanya semacam itu, Anda belum paham. Dan saya akan jelaskan apa sebenarnya konsep dari tasawuf itu, dan tentunya tidak banyak waktu untuk saya jelaskan secara rinci di sini. في عصر صدر الإسلام عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بعد الإسراء والمعراج أصبح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم روحا في جسده يتنقل على الكرة الأرضية، بل يتنقل من الأرض إلى السماء وفقا لإرادته، لا معنى للمسافة ولا معنى للزمن. Pada masa-masa awal Islam, terutama setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana baginda Rasulullah SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melintasi suatu tempat dari satu benua, dari suatu negara ke negara lain tanpa dihalangi dengan ruang dan waktu. وكان يكلف من يختار من صحابته ومن آل بيته ببعض الأوراد. ثابت عندنا أنه كلف سيدنا علي بن أبي طالب بأن يلتزم ورد لا إله إلا الله، وكلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يلتزم بورد اسم الله المفرد الله، فكان سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر كثيرا ما يلتزمون هذه الأوراد. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat terdekatnya
yaitu Sayyidina Ali, beliau mengajarkan wirid membaca kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, dan kepada sahabat setianya Abu Bakar Siddiq mewarisi atau mengajarkan wirid tentang lafzul jalalah yaitu Allah Allah Allah. وعندنا من الأدلة أن كان الصحابة مكشوف عنهم الحجاب، والدليل الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر وكان هناك قتال بين المسلمين والكفار في منطقة بعيدة جدا، وحاول الكفار أن يلتفوا على الجيش الإسلام، فقال سيدنا أبو بكر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعه سيدنا سارية وانتبه لأن العدو يأتي من الجبل والمسافة بينهم آلاف الكيلومترات. Sebagai contoh bahwa para sahabat-sahabat Rasul terdekat, mereka dibukakan oleh Allah hijab, penghalang untuk bisa melihat sesuatu yang jauh dari mata kepala. Suatu saat pernah Sayyidina Abu Bakar wal Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menyampaikan khutbah di dalam mimbar, kemudian sampai informasi kepada beliau tentang peperangan yang terang terjadi dari tempat yang jauh. Tetapi dengan kusyuknya, dengan terbuka mata hati dan pandangan beliau melampaui batas tempat itu, beliau berkata kepada bala tentara yang sedang bertempur, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Kemudian panglima yang ada di sana merespon apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk terus berperang, berjuang, berjihad di jalan Allah. في البداية بعد أن فتحت الدنيا للمسلمين وانشغلوا بها، خرج من المسلمين طائفة لم ينجروا وراء هذه الدنيا الفانية، فكان التصوف الفردي، كان مجموعة من الأفراد عرفوا بالزهد وعرفوا بأنهم يحاكون الحياة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم ينجروا إلى بهارج الدنيا بعد أن فتحت للمسلمين أقطار الكون. Setelah Islam berkembang begitu pesat, keluar dari semenanjung Arab ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan, banyak di antara para sahabat Rasulullah SAW ketika itu, karena begitu luasnya kawasan negara Islam pada saat itu dan begitu banyaknya kekayaan, sehingga kemudian mulai banyak orang yang sibuk dengan kehidupan dunia. Tetapi dari sana masih ada tetap orang yang menjaga kezuhudannya, tetapi pada saat itu masih bersifat individual bukan kelompok, fardi, laisa jamaiyah. فكان سيدي علي بن اليسار المعروف بأبا الحسن البصري، وكان سيدي مالك بن دينار، وكان سيدي حاتم الأصم، وكان سيدي معروف الكرخي، وكان سيدي السري السقطي، وكان سيدي الجنيد، وكان سيدي الحلاج، وكان سيدي أبو بكر الشبلي. وإذا أردنا أن نعد هؤلاء رجالا ونساء مثل سيدتي أم الخير رابعة العدوية لا يحتاجنا إلى كتب نبين فيه السادة من أهل التصوف الأوائل. Kalau kita menyebut nama-nama para sufi atau sufiyun, begitu banyak tadi disebutkan oleh beliau dari kaum tokoh-tokoh pria dan juga dari tokoh wanita, misalnya Rabi'ah al-Adawiyah, tentu tidak akan cukup kita menyebutkan nama-nama para sufiyun pada zaman sahabat dan pada zaman berikutnya. Ila an bazagha najmu sayyidi sultanul awliya عبد القادر الجيلاني ليغير مفهوم التصوف تغييرا شاملا كاملا. Sampai saatnya tiba As-Sufi Al-Ma'ruf Abdul Qadir Al-Jailani, beliaulah yang kemudian merumuskan metode dan thariqah ini dengan cara-cara yang sangat terkenal sampai saat ini. فهو أول من أراد أن يعم هذا الخير على المسلمين، فبدأ في تأسيس الطريقة الصوفية، وهو أن ينقل معارفه الصوفية
إلى مجموعة من المريدين يربيهم على التصوف. Beliaulah orang yang pertama yang menginginkan kebaikan ini tersebar luas kepada orang banyak. Maka sejak itulah kemudian mendirikan suatu thariqah untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau dan pada para sufiun yang lain kepada masyarakat pada umumnya. والثابت أن سيدي عبد القادر كلف بذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكليف يقظة. الذين كلف بهذا الأمر من سادتنا الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وبعده سيدي أحمد الرفاعي، فكان التكليف مباشرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. Dan beliau mendapatkan perintah langsung dari baginda Rasulullah dalam keadaan terjaga. Kemudian beliau lanjutkan dengan Sazali, Ismu Tsani, Ahmad Rifai, dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Rifai. فما الذي يريد أن يربيك عليه؟ Apa yang beliau ingin didik kepada kita semua? يجب أن تعلم أيها الإنسان أنك خلقت للجنة. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita diciptakan adalah untuk surga, untuk masuk surga. وأن الله أسكن آدم الذي نأتي نحن من ذريته الجنة هو وزوجه السيدتنا حواء. Dan nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam pertama diciptakan, beliau ditempatkan di surga bersama istri beliau yaitu Siti Hawa. وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتمتع بكل شيء في الجنة إلا شجرة واحدة قال لهم لا تقربا هذه الشجرة. Dan beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya Siti Hawa untuk melakukan apa saja yang ada di surga, menikmati apa yang ada di surga. Cuma satu larangan beliau, jangan engkau dekati pohon ini. ولكن غرهما إبليس اللعين الشيطان عدو بني آدم فأكلا من الشجرة فما الذي حدث؟ ظهرت لهما سوآتهما وتغيرت طبيعتهما بشكل أصبح إقامتهما في الجنة مستحيلة. Tetapi kemudian beliau tergoda oleh iblis sehingga kemudian memetik buah yang ada di surga yang dilarang tadi. Kemudian maka terjadilah apa yang terjadi, terbukalah aurat beliau karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. ولكن سيدنا آدم وأمنا حواء تابا وعرفا أنهما ارتكبا خطيئة فغفر الله لهما وتاب عليهما وقال لهما الطريقة التي يمكن أن يعود بها إلى الجنة مرة أخرى. Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa mengakui kesalahan dan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi kemudian Allah menerima taubat beliau berdua dan mengatakan kepada keduanya bahwa kalian akan bisa kembali lagi ke surga ini. فأنت في الدنيا وجدت لتحاول أن تخلص نفسك من سطوة الجسد ومن سطوة الشهوة. إذا تمكنت أن ترفع مستوى نفسك إلى مستوى الروح وتحررها من سطوة الجسد لا شك أنك ستكون من أهل الرؤيا وأهل المشاهدة. Tentu tugas kita di muka bumi ini setelah dikeluarkan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini dan kita menjadi keturunannya sesuai dengan janji Allah bahwa kita akan bisa kembali ke surga. Yang penting bagaimana kita melakukan pembersihan diri kita dari hal-hal kotoran yang ada pada diri kita, dan sehingga dengan kita banyak melakukan ibadah-ibadah, doa-doa, wirid-wirid, maka kita akan mencapai suatu tingkat spiritual yang tinggi yang akan bisa mengantarkan kita kembali kepada surga pertama kali nenek moyang kita ditempatkan di sana. فالصوفية ليست دينا آخر وليست مذهبا آخر ولكنها شيء واحد، هي التطبيق الأمثل
للكتاب والسنة على ما كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه. Tasawuf bukan agama baru, tasawuf bukan sekte atau aliran baru, tetapi tasawuf adalah suatu usaha untuk bisa menerapkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah secara murni. Karena dengan cara itulah manusia bisa kembali kepada kefitrahannya ketika dia melakukan kesalahan dan kekhilafan. التصوف يقول لك أنه لا عدو لك إلا نفسك والشيطان. Tasawuf mengatakan bahwa tidak ada musuh bagi kita kecuali diri kita sendiri dan setan. والشيطان لا يستطيع أن يتسلل لك إلا من خلال نفسك. Dan setan nggak mungkin bisa merasuk ke dalam diri manusia kecuali melalui diri atau spiritual manusia itu sendiri. فإذا استطعت أن تلزم نفسك بحدود الشرع حلاله وحرامه أنت في منجى من النفس والهوى والشيطان. Oleh karena itu, jika kita konsisten di dalam melaksanakan syariat Allah, mengerjakan yang boleh, yang halal dan menjauhi yang haram, maka pasti kita akan selamat dari godaan dan bisikan setan itu. سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بعد 40 عاما من التعبد كان يسير في الصحراء فجاءه هاتف قال له أبشر يا عبد القادر لقد أسقط الله عليك الصلاة فلا فرض على صلاة لك قال له خسئت يا رجيم. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah beliau melakukan ibadah selama 40 tahun lamanya, kemudian beliau berjalan di padang pasir. Seraya pada saat beliau berjalan, ada seseorang atau suara yang mengatakan kepadanya, "Wahai Abdul Qadir, engkau sudah melakukan segalanya. Oleh karena itu maka engkau terbebas dari kewajiban solat." فسئل كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال الله لا يأمر إلا بخير فكيف يحرمني من خير أمرني به وكيف يحرمني من أن ألقاه بالصلاة لأن الصلاة هي لقاء مع الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau merespon suara itu seraya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa dilarang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan yang aku cintai? Maka hal itu tidak mungkin. لذلك نقول أن التصوف هو منهج تربوي يربي الإنسان على ما عرف من الحق. لذلك نقول أن التصوف دون فقه ودون معرفة للأحكام لا يكون إلا زندقة. Oleh karena itu maka tasawuf itu adalah sebuah manhaj, sebuah metode, sebuah konsep yang lengkap. Oleh karena itu tidak mungkin orang bertasawuf kemudian tidak mengkaji, tidak mempelajari, tidak mengamalkan syariah. وكذلك الذي يتفقه في الدين ويعرف الأصول وهذا حلال وحرام ولا يلتزم به لا يكون إلا فاسقا. Demikian juga mereka yang paham tentang fikih, usul fikih, syariat, tetapi kemudian tidak konsisten, tidak melaksanakannya, maka orang tersebut masuk kategori orang yang fasik. التصوف هو أن تعرف الحلال والحرام وأن تلزم نفسك بما عرفت من الحق لا شيء أكثر ولا شيء أقل. Oleh karena itu tasawuf adalah bagaimana kita memahami tentang fikih, tentang syariat dengan baik, kemudian kita istiqomah, konsisten dalam menjalankan apa yang kita pelajari dari syariat itu. والالتزام هو الذي نسميه التقوى. Komitmen kita terhadap syariat Islam itulah yang kita sebut dengan takwa. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari problem yang dia hadapi dan dia akan mendapatkan rizki dari yang tidak diperkirakan. والأهم والأعظم أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل واتقوا الله ويعلمكم الله. Lebih dari itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengajarkan kepada kalian berbagai hal. وهذا الذي نسميه نحن العلم اللدني. Inilah yang kita sebut kemudian dengan ilmu ladunni.
الذي قال في أحد رجاله الله سبحانه وتعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Sebagaimana firman Allah, kami ajarkan kepadamu hikmah, sudah, dan ilman, kemudian kami ajarkan kepada kamu ilmu ladun. نعم. وهذا في القرآن البعض يعتقد أنها خاصية فقط لسيد الخضر عليه السلام. Ada orang yang mengira itu hanya kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam, tetapi itu termaktub di dalam Al-Quran. ولكن صريح القرآن يقول عبد من عبادنا. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu dari hamba kami. فهو عبد ولكن هناك مثله الكثير. Dia adalah hanya salah satu dari hamba Allah, tapi masih banyak lagi seperti beliau, Khidir. ونحن نقول أن سيدنا محمد هو سيد العباد لأن الله هو الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tuan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, seperti disebutkan dalam surat Al-Isra, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa Allah berfirman Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nubashshirukum ya ahla hadhihi ar-rubu' at-tayyibah. Saya berikan berita gembira kepada hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Wa ya ashab al-qulub al-bayda' al-muhibbah. Wahai para pemilik hati yang bersih suci, annana ba'da masirati akthar min rub'i qarn. Setelah kita melalui waktu lebih dari seperempat abad, waffaqana Allah li ta'sis al-ittihad as-sufi al-alami. Kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan suatu organisasi tasawuf internasional. Wattafaqna ala an yakuna maqarrahu Indonesia. Dan kami sepakat semua dari seluruh ulama tasawuf di seluruh dunia untuk menjadikan pusat organisasi tasawuf ini di Indonesia. وستكون لنا الجامعات ووسائل الإعلام التي تنقل علوم التصوف. Dan kami berencana dalam program jangka panjang kami untuk mendirikan universitas dan juga media massa untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf ke seluruh dunia. وتتصدى بالعلم والمعرفة لهذا التيار الجاهلي الخارجي الذي شوه الإسلام وحوله من دين حب وسلام ورحمة إلى شكل همجي لا يليق بالإسلام ولا يليق بأهله. Tentu tujuan kita mendirikan proyek-proyek besar itu untuk menangkal aliran-aliran radikalisme, aliran ekstremis, aliran teroris yang mencoreng nama baik Islam, sehingga kemudian dengan perbuatan bodoh mereka Islam tercoreng dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, semua itu kita akan counter, kita akan lawan melalui ilmu dan ma'rifat. Wa as'alu akhi al-mutarjim an yastabdil al-kalima hum khawarij ليسوا terrorist هذا شيء آخر. التيرورست من الممكن هم خوارج خرجوا عن صحيح الدين. وعندنا في تراثنا الإسلامي نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم. هم يصومون ويصلون ويتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالخوارج وقال لو شاهدتهم لا أقتلنهم قتل عاد طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. Yang saya maksud mereka yang mencemarkan nama baik Islam itu adalah kaum khawarij. Mereka membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan. Mereka puasa, mereka ibadah cuman gerakan-gerakan, tapi tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya apa yang kita harus lakukan terhadap mereka, maka lakukanlah orang yang seperti itu dengan cara mengusirnya, mencegahnya, melarangnya, bahkan kalau perlu membunuhnya. فكيف يستقيم الأمر والله سبحانه وتعالى يقول في صفة سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين لم يقل للمسلمين ولم يقل لبني آدم، للعالمين، للحيوان وللإنسان وللشجر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا.
كيف تكون الرحمة بالقتل والتنكيل والتشريد وهذا الذي نراه بهذه الوجوه البائسة؟ Kita semua tahu bahwa misi utama Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, menuaikan, menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Allah tidak mengatakan hanya kepada umat Islam, Allah tidak menyatakan kepada etnis tertentu, bukan makhluk tertentu, manusia, demikian juga hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, semua dengan kehadiran baginda Rasulullah, mereka semua mendapatkan rahmat oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah buruknya mereka yang kemudian menjadikan Islam sebagai alat untuk melakukan kekerasan, tindakan brutal dan lain sebagainya. Tentu tidak mungkin Islam membawa misi semacam itu. وأنا أبشركم أن في العام القادم وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا ستشهد القمة الصوفية العالمية الأولى في التاريخ، وسيشهدها جميع كبار مشايخ التصوف في العالم وكبار علماء التصوف ليبدأوا مسيرة الانطلاق نحو تصحيح التشوه الذي طال الإسلام. Insya Allah saya berikan berita gembira, informasi yang menggembirakan bahwa pada tahun yang akan datang kita dari Persatuan atau Rabitah Tasawuf Internasional akan menyelenggarakan Kongres Internasional dan kita lakukan di Jakarta, dan akan datang semua tokoh-tokoh tasawuf dari seluruh dunia untuk dideklarasikan tentang ikatan tasawuf yang berangkat dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa dan Jakarta. وليتم التواصل الروحي بيننا ولننتهز فرصة هذا المكان المبارك، اسمحوا لي أن ألقنكم وأجيزكم في هذه الصيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Agar komunikasi spiritual kita tetap nyambung antara saya dan para hadirin yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka saya akan memberikan ijazah kepada hadirin semua salah satu dari salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. حاء الرحمة وميمي الملك وميمين الملك الداء ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان ما كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك صلاة وسلاما بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نوينا بهذه الصلاة آمين امتثالا لأمرك آمين وتصديقا لنبيك سيدنا محمد آمين صلى الله عليه وآله وسلم آمين ومحبة فيه آمين وشوقا إليه آمين وتعظيما لقدره آمين ولكونه أهلا لذلك آمين فتقبلها منا بفضلك وإحسانك آمين وأزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين اللهم يا أرحم الراحمين زده آمين شرفا على شرفه الذي أوليته آمين وعزا على عزه الذي أعطيته آمين ونورا على نوره الذي منه خلقته آمين وأعلي مقامه في مقامات المرسلين آمين ودرجته في درجات النبيين آمين يا أرحم الراحمين يا الله اللهم أمتنا على الشهادة آمين والصدق مع الجماعة آمين يا أرحم الراحمين أمتنا على الشهادة على تحقيقها آمين من غير تبدين ولا تغيير آمين واختم لنا بالإسلام بحرمة خير الأنام آمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اشهدوا علي أنني أحبكم في الله أعلنت عليكم الحب أعلنت عليكم الحب أعلنت عليكم الحب
Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Syukran jazilan. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Sebelumnya ada pengumuman kepada Ibu Sahiyah dari Cilegon yang anaknya tertinggal bernama Akmal dan Ikmal, diamankan di kantor Satkus. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah doa dan qasidah burdah yang akan dibawakan oleh Habib Mustafa Al-Attas. Kepada beliau saya persilakan. Sebelum itu selaku penata acara saya mohon undur diri. Terima kasih kepada beliau, saya persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo semua baca. Ya akramal khalqi ma liman alam bihi siwaka inda hulu lil hadithil amimi. ولا يذيك الرسول لله جاءك به إذا الكريم دجا باسم منتقم. فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لأن رحمة ربحين يقسمها تعطي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم.
قلت بعبدك في دارين إن له صبرا متى تنوه الأحوال ينهزمي. وانظر لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. والآل وصحبه متابعين لهم أهل التقى والنجاة والحلم والكرم. مرنحت أذبا دلبان ريح وصبا وأطرب العساحة دلعيس بالنغم. الفضل بالقبول سبحان الله رب العالمين دعت كل شر يا رب تغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا شريفين وعافية وعافية ولن يجعل الله قلوبنا مع الهدى والتقى والمسال والإيمان بلا أنهض اللحان في الهدي والنان وعلى كل نيات صالحة وزل محبة في شرف الحبيب سيدنا ومولانا محمد بالقبول. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.